6. Di Surabaya, sebuah peternakan ayam yang tampak biasa menyimpan rahasia mengerikan. 69 pekerja lenyap dalam semalam, meninggalkan bau amis yang bercampur dengan jeritan hantu di telinga warga. Hanya satu orang ditemukan, seorang pria bernama Ali dalam keadaan sekarat, tubuhnya penuh luka, dan matanya menyembunyikan kegelapan yang lebih dalam. Tapi apakah Ali benar-benar korban? Atau dia justru menyimpan kebenaran yang jauh lebih menyeramkan daripada hilangnya para pekerja itu? Surabaya, kota yang biasanya ramai dengan hiruk-pikuk pelabuhan dan pasar malam, tiba-tiba berubah menjadi sarang ketakutan. Warga terguncang oleh berita yang terdengar seperti mimpi buruk. Puluhan pekerja dari peternakan ayam raksasa menghilang tanpa bekas. Bukan satu atau dua orang, melainkan 69 jiwa, jumlah yang membuat siapapun bergidik. Awalnya, orang-orang menduga mereka kabur massal. Isu gaji tertunda atau beban kerja berat sering jadi alasan untuk meninggalkan tempat itu. Tapi hari demi hari, kejanggalan semakin terlihat jelas. Keluarga korban mendatangi kantor polisi, memohon penanganan serius. Polisi sempat kebingungan. Tak ada tanda perlawanan, tak ada bukti perkelahian, tak ada jejak yang mengarah kemana mereka pergi. Mereka seolah ditelan bumi. Peternakan ayam milik Pak Hadi mendadak jadi pusat perhatian. Bangunan besar yang selama ini terlihat biasa, kini penuh misteri. Pak Hadi dikenal sebagai pria tegas, mantan polisi yang disiplin. Kata-katanya singkat, tajam, dan tak ada yang berani membantah. Ia jarang tersenyum, bahkan pada karyawannya. Di balik ketegasannya, ia dihormati karena membuka lapangan kerja luas. Siapa sangka tempat pemberi nafkah itu kini jadi sumber horor. Hari itu, seorang petugas polisi berlari masuk ke markas dengan napas tersengal. Keringatnya bercucuran, wajahnya pucat. Semua mata langsung tertuju padanya. Dengan suara serak, ia bilang, "Ditemukan satu orang, Pak." Seorang pekerja dari peternakan itu, tapi kondisinya parah. Semua langsung bergegas ke lokasi. Di tepi hutan sekitar 1 kilometer dari peternakan, tergeletak pria kurus dengan baju robek-robek. Wajahnya memar, tubuhnya berlumur luka, dan matanya menatap langit kosong. Itu Ali, satu-satunya yang selamat dari tragedi lenyapnya puluhan orang. Ali tak bisa langsung bicara. Bibirnya retak, suaranya nyaris hilang. Tapi dari gumamannya, satu kalimat tertangkap polisi yang jongkok di sisinya. "Jangan masuk ke sana. Ada sesuatu di dalam. Kami tak bisa keluar." Kata itu membuat bulu kuduk merinding. Para petugas saling tatap, ragu apakah itu halusinasi atau peringatan nyata. Ali segera dibawa ke rumah sakit. Tubuhnya menggigil seperti lolos dari neraka. Matanya selalu melirik jendela, seolah dikejar sesuatu dari peternakan. Ia sering menjerit dalam tidur, menyebut nama-nama aneh yang bikin perawat bergidik. Sementara itu, kabar penemuan Ali menyebar cepat. Surabaya penuh disas-disus. Warga yang biasa sibuk dengan dagang kini berkumpul di kedai, membahas peternakan yang jadi legenda seram. Ada yang bersumpah dengar jeritan dari balik pagar malam hari. Ada juga yang bilang lampu di sana tak pernah mati. Bahkan subuh, polisi tak bisa menunggu. Beberapa penyidik dikirim ke peternakan Pak Hadi. Mereka disambut pagar besi tinggi dan gerbang terkunci. 2 penjaga berseragam tatap dingin tanpa kata. Saat identitas ditunjukkan, gerbang baru terbuka pelan. Dari luar, semuanya normal. Kandang ayam berderet, gudang besar, truk pakan. Tapi suasana di dalam ganjil. Udara bau menyengat. Bukan cuma bau ayam, tapi campur amis darah dan kimia yang menusuk hidung. Polisi saling pandang, merasa ada yang salah. Pak Hadi muncul dengan langkah mantap, wajahnya kaku, rahang tegas, mata menusuk. Ia sambut dingin, "Jadi kalian percaya omong kosong keluarga pekerja? Mereka kabur sendiri, bukan urusan saya." Yang bikin polisi curiga adalah sikap Bu Sari, istrinya. Di depan orang, ia lembut dan murah senyum. Tapi saat bicara pekerja, wajahnya berubah. Tatapannya dingin, senyum hilang.
Dan jawab singkat, "Mereka tak ada di sini lagi. Jangan tanya lagi." Kata itu tambah misteri, seolah ia tahu tapi tak mau bilang. Malam itu, Surabaya gelisah. Keluarga pekerja nyalakan lilin di depan rumah. Doa agar pulang. Tapi doa terasa hampa tanpa kabar baik. Di rumah sakit, Ali mengigau lagi. Ia sebut ruang bawah tanah. Suara mesin, teriakan yang pelan hilang. Kata itu membekas di telinga perwira polisi muda. Ia rasakan firasat buruk. Apa yang terjadi di peternakan bukan cuma hilang pekerja, tapi lebih gelap. Malam itu, langit Surabaya terasa begitu pekat. Hari-hari selanjutnya, Surabaya penuh was-was. Kasus hilangnya 69 pekerja tak bisa dianggap biasa. Penemuan Ali jadi titik balik. Ada yang janggal di peternakan Pak Hadi. Polisi mulai selidik serius, tapi dari awal mereka hadapi tembok besar. Peternakan dikelilingi pagar tinggi seperti benteng militer. Setiap sudut dijaga orang bertubuh besar dengan wajah garang. Penyidik yang coba masuk dalam selalu dihalangi. Kandang lagi disemprot, bahaya masuk. Atau gudang terkunci karena obat. Hanya orang tertentu boleh. Semakin jelas ada ruang yang sengaja disembunyikan. Di kantor, Pak Hadi terima aparat dengan angkuh. Ia nyalakan rokok, duduk di kursi besar. Asap mengepul tambah dingin ruangan. "Jangan buang waktu, Pak. Pekerja kabur. Titik. Kalau mau balik, pintu terbuka. Kalau tidak, pilihan mereka. Kalian tak usah ikut campur urusan perusahaan." Nadanya seperti pukulan, tegas, tak beri ruang bantah. Tapi Bu Sari di sampingnya beda. Wajahnya tenang, lembut seolah menenangkan, tapi tatapannya menyimpan rahasia. Ia bilang pelan, seperti bisik, "Jangan paksa, Pak. Percayalah mereka tak akan kembali." Kalimat itu bikin merinding. Polisi toleh. Coba baca maksudnya. Tapi Bu Sari cuma senyum tipis, tunduk. Di luar, penyidik wawancarai warga. Seorang kakek dekat peternakan bilang sering dengar suara aneh. "Bukan suara ayam, Nak. Saya tahu suara ayam. Ini beda." Jeritan orang memohon, lalu hilang tiba-tiba. Seorang ibu penjual bilang pernah lihat truk besar keluar malam gelap tanpa lampu. Truk lari cepat ke hutan, tak balik. "Kalau cuma pakan ayam, kenapa malam-malam sembunyi?" katanya cemas. Cerita itu kuatkan keyakinan peternakan bukan tempat biasa. Sementara Ali di rumah sakit mulai bisa bicara. Tubuhnya lemah, tapi mata fokus sedikit. Penyidik duduk di ranjang, tanya, "Ali, apa sebenarnya di sana? Teman-teman kemana?" Ali diam lama, bibir gemetar, tangan cengkeram selimut, air mata mengalir. Ia bisik pelan, seolah takut terdengar. "Mereka tak pergi, dibawa ke bawah. Ada pintu besi, kami disuruh masuk, katanya kerja ekstra. Tapi setelah itu tak balik." Penyidik rasakan dingin. "Pintu besi mana?" tanyanya. Tapi Ali tutup mulut, menggigil. Ia toleh jendela, seolah bayangan intai. "Jangan tanya lagi. Kalau aku bicara, mereka datang. Mereka tak biarkan aku hidup." Kata itu tegaskan takut Ali bukan trauma biasa, tapi ancaman nyata. Polisi ingin geledah, tapi harus prosedur. Sementara izin belum turun, selidik cuma kulit, tapi firasat buruk kuat. Di balik pagar ada rahasia besar. Malam berikut, Surabaya mencekam. Angin kencang, pohon bergoyang, hujan deras. Dari peternakan, warga lihat cahaya berkedip. Suara mesin deru samar, campur tangisan atau jeritan. Tapi hilang tertelan hujan. Seorang pemuda nekat dekati pagar. Ia sembunyi di pohon, napas tertahan. Dari celah pagar, ia lihat pekerja yang dikenalnya jalan terhuyung. Wajah pucat, mata kosong, dikawal dua orang besar, diseret ke gudang. Pemuda lari pulang gemetar. Ia sumpah tak dekati lagi, tapi kabarnya sebar cepat, bikin warga yakin misteri lebih kelam. Di tengah ketegangan, Pak Hadi tetap tenang. Ia duduk di kedai, tatap tajam warga yang bisik. Tak ada takut di wajahnya, seolah kebal hukum. Di rumah sakit, Ali gumam tidur.
Suaranya panik. Mereka bukan hilang, dipilih satu-satu, diikat. Suara hilang, aku lihat semua. Tapi sebelum lanjut, tubuhnya kejang. Dokter buru masuk, seolah ada yang bungkam dia, bahkan dalam mimpi. Malam itu, langit Surabaya gelap lagi. Rahasia peternakan terkunci. Siapa ketuk seperti undang mimpi buruk. Langkah penyidik berat masuk area peternakan Pak Hadi. Seolah kabut tak terlihat tekan dada, bikin sesak, ingatkan tempat bukan biasa. Izin geledah turun. Pagi itu, polisi bersenjata lengkap datang. Gerbang terbuka pelan seperti mulut monster. Dua penjaga tegang, tatap dingin. Pak Hadi keluar, wajah kaku. Ia nyalakan rokok. Persilakan periksa dengan tangan gemetar samar. Bu Sari di belakang, senyum tipis bikin tak nyaman. Seolah tahu apa ditemukan, polisi sisir kandang satu-satu. Dari luar normal, ayam kokok, pekerja beri makan tapi jumlah sedikit. Bau kotoran campur pakan. Tapi ada aroma logam dan obat menusuk. Seorang polisi berhenti di gudang besar. Kat mengelupas, gembok baru. Ia dekat, tempel telinga. Suara samar, bukan ayam atau mesin. Mirip desahan. Buka gudang ini, perintahnya. Pak Hadi tepis. Gudang obat tak boleh sembarang. Kalau rusak segel, siapa tanggung? Tapi perintah tetap. Gembok potong paksa. Pintu berderit terbuka. Lampu senter sorot, hawa dingin sergap. Lantai bercak merah kering, dinding gores kuku. Ya Tuhan, bisik polisi. Tiba-tiba penyidik teriak. Ia temukan potong kain basah darah di sudut. Baunya menusuk, bikin mual. Sebelum pikir, polisi penasaran masuk ruang gelap sebelah sendirian dengan senter. Menit lewat, tak balik, panggil nama berulang. Tak jawab, hanya suara senter jatuh ding. Lalu hening mencekam, polisi masuk cari. Temukan senter, lantai basah merah gelap, tapi tubuh rekan hilang. Tak mungkin hilang secepat itu. Bisik polisi. Panik. Kita barusan dengar langkahnya. Jantung berdegup. Gudang lebih luas. Ada pintu besi lain di ujung. Tersembunyi karung. Bekas sidik darah di gagang. Perwira sorot pintu. Inikah pintu Ali maksud? Suasana beku. Mereka ingat kata Ali. Ada pintu besi. Kami masuk. Tak balik. Dengan tangan gemetar. Coba buka. Terkunci. Rusak lama. Terbuka. Udara anyir campur obat perih paru. Lorong gelap turun bawah. Tangga besi karat curam. Dari bawah suara samar. Mesin atau lain. Turun. Perintah perwira bergetar tapi tegas. Langkah demi langkah berat. Jauh dunia luar. Dekat rahasia tak seharusnya. Lorong sempit. Dinding lembab. Lampu redup gantung seadanya. Bau darah kuat. Di ujung ruangan luas. Apa dilihat bikin jerit ngeri? Meja besi lumur darah, alat bedah berserak. Botol cairan terbuka tetes. Pojok tumpuk karung isi organ manusia busuk. Suasana kacau. Polisi muntah, lutut lemas. Ini bukan peternakan. Ini rumah jagal. Desis penyidik pucat. Tapi sebelum keluar, suara langkah dari balik. Berat, mendekat. Bayangan orang besar muncul bawa senjata tajam. Polisi sadar tak cuma temukan bukti, masuk sarang dijaga mati-matian. Di atas, langit kelam. Pak Hadi hembus asap rokok. Senyum samar rahasia. Seolah tahu siapa masuk lorong tak keluar sama. Malam itu, kengerian balik pagar mulai terbongkar. Semuanya baru mulai. Tangga besi derit tiap injak. Napas polisi memburu. Dada berat, udara bawah tipis, sarat busuk menusuk tulang, lampu redup gantung, sebagian padam, bayang panjang ikut langkah. Setiap detik sadar masuk jantung misteri telan puluhan nyawa, kata Ali gema. Kami dibawa bawah satu-satu, tak ada balik. Lorong akhir pada pintu logam besar. Bekas sidik darah nodai gagang, dorong hati-hati, terbuka. Ruangan luas bikin terpaku ngeri. Lampu neon gantung rendah, kedip, ruang seolah hidup. Tengah deret meja operasi alat bedah lumur darah kering. Beberapa meja tetes merah gelap, baru dipakai.
sudut tumpuk kantong plastik hitam. Polisi buka satu, jerit lempar jauh. Isi potong tubuh manusia, tangan, kaki, kepala mata terbuka kosong. Bau busuk campur kimia gejolak perut. Bisik polisi bergetar, ya Tuhan, mereka bantai orang. Tapi baru awal, sisir lebih jauh. Temukan catatan meja kayu, tulis tangan rapi, angka, nama, keterangan organ, hati, ginjal, paru, samping koper uang besar. Jelas peternakan kedok, tempat asli rumah jagal manusia. Bisnis perdagangan organ gelap, mencekam saat polisi temukan pintu setengah terbuka. Dari balik suara lirih, buka lebar. Ruang kecil jeruji besi. Beberapa orang terikat duduk. Wajah pucat, mata sayu ketakutan. Mereka hidup. Satu jerit pelan lihat polisi. Tolong, tolong kami. Mereka akan kembali. Jangan tinggal. Tangis jerit guncang hati. Nyata pekerja hilang diperlakukan barang dagang. Tapi sebelum tolong, suara langkah berat lorong lain. Mesin deru, cahaya lampu gerak cepat. Orang besar wajah keras muncul bawa senjata tajam senapan rakitan. Bukan penjaga biasa, algo jaga rahasia. Pertempuran tak hindar, teriak campur tembak, lorong penuh kilat bau mesiu. Polisi lawan, tapi kalah jumlah. Dua roboh, darah alir lantai, keluar. Kari jalan. Teriak perwira serak. Lorong labirin, tikung bawa pintu lain. Sebagian kunci, sebagian runtuh puing. Asap tebal kabur pandang. Di kacau, polisi lari ke jeruji buka kunci. Tawanan hambur keluar gontai. Tubuh lemah seperti binatang. Tangis pecah. Jerit panik penuh lorong. Di permukaan, Busari berdiri halaman tatap dingin. Ia tahu bawah, senyum tipis. Bisik anak buah. Biarkan masuk dalam. Lorong tak biarkan keluar mudah. Benar, bagian lorong getar. Tanah runtuh, langit-langit gemeretak keras. Jalur utama ambruk tutup keluar batu besi. Teriak panik dalam. Polisi bertahan sadar jebak. Keluar tutup, musuh banyak. Sekeliling bau kematian. Satu polisi duduk pucat. Kita tak bisa keluar. Mati di sini. Perwira gertak gigi. Selama hidup berjuang. Rahasia harus terungkap. Tak boleh berhenti. Di panik, tawanan bebas toleh ketakutan. Tunjuk pintu kecil sisi lorong, hampir tak lihat bayang. Lewat sana, aku lihat mereka bawa orang keluar, mungkin darurat. Dengan sisa tenaga, rombong gerak ke pintu. Baliknya temukan ruang besar, rahasia terdalam terungkap. Ruang penuh kontainer susun rapi. Buka satu, kantong es isi organ segar siap kirim. Dinding peta jaringan, Surabaya, Jakarta, luar negeri. Polisi diam. Jelas bukan kejahatan kecil. Jaringan besar. Peternakan salah satu kedok. Tapi sebelum proses, suara langkah dekati. Lebih banyak bersenjata datang. Kali ini lipat dua. Lorong getar, lampu kedip mencekam. Polisi sadar di jantung kejahatan besar. Kemungkinan keluar selamat tipis. Di atas, Pak Hadi tatap tenang jendela kantor. Hisap rokok dalam, hembus. Biar lihat neraka bawah. Gumam lirih. Di rumah sakit jauh, Ali jerit tidur. Tubuh keliat, bibir getar. Kata keluar satu kalimat, guncang hati. Mereka bukan peternak, pemburu organ. Semua mati. Malam itu rahasia kelam terkuak. Tapi kebenaran temukan bikin terperangkap labirin kematian. Pagi itu, Surabaya guncang kabar. Sebagian polisi keluar luka parah. Sebagian tak balik. Tubuh hilang diduga tertimbun runtuh atau ditahan nasib buruk. Tawanan selamat bawa rumah sakit. Kondisi mengenaskan. Tubuh kurus, luka ikat, mata cekung. Sebagian tak bisa bicara trauma. Tangis penuh koridor, pecah hati. Di kacau, Ali diminta saksikan. Duduk kursi rumah sakit, tubuh lemah. Tangan gemetar pegang air. Polisi selamat tatap tajam. Tunggu jelas. Aku sudah bilang, suara Ali serak. Mata menerawang. Kami di bawah-bawah. Bilang kerja tambah. Tapi pintu besi tutup, semua berubah. Lampu nyala,
Meja besi jejer. Kami tak manusia. Dipilih satu-satu. Muda sehat bawa operasi. Sakit lemah buang gudang. Air mata jatuh. Aku beruntung tubuh tak kuat. Dipukul. Buang luar pagar. Pikir akhir. Jadi saksi. Polisi pandang. Keterangan Ali tegas apa lihat bawah. Tapi masalah baru. Bukti utama ruang organ hancur ledak runtuh. Catatan kontainer lenyap penjaga lari. Tanpa bukti kuat, jerat Pak Hadi sulit. Ia tegak kebal hukum. Saat panggil keterangan, tertawa sinis. Semua bohong. Lihat sendiri. Cuma kandang ayam. Kalau beda, fitnah. Bu Sari dampingi senyum tipis merinding. Ia tak banyak bicara. Sekali lontar kalimat tohok. Kalian tak tahu apa, hanya buka sedikit. Dunia luar lebih gelap. Kalimat bikin penyidik diam, seolah peternakan pintu kecil jaringan besar. Masyarakat Surabaya terbelah. Ada percaya Hadi salah, ada takut bicara kuasa. Tapi kota tak sama. Malam penuh bisik, rumor hilang sering. Ali saksi kunci terancam. Beberapa kali diikuti asing. Malam, saat tidur, bayang hitam berdiri luar jendela. Ia teriak perawat masuk, tapi jendela buka, tak ada. Polisi pindah alih lokasi rahasia. Bukan cuma korban, kunci bongkar jaringan. Tapi Ali terjebak. Ia bilang lirih, mereka bunuhku, tak seharusnya hidup. Bagian permainan. Ucapan timbul tanya, benarkah Ali korban atau simpan dalam? Penyelidikan lanjut. Dari dokumen selamat, terungkap organ jual beli negeri luar jalur ilegal. Peternakan titik kumpul. Nama besar muncul. Perusahaan medis, rumah sakit swasta, pejabat. Semakin gali, jelas bukan kasus Surabaya. Jaringan internasional. Tapi tiap dekati bukti, halang. Saksi bungkam, bukti hilang bakar. Orang penting tarik diri. Seolah tangan tak terlihat lindung. Ditekan, penyidik muda suara. Kalau berhenti, korban mati sia. Harus maju, nyawa taruh. Kata bakar semangat tim, tapi tegas bahaya dekat. Benar, malam ledak kecil guncang gudang bukti. Api lahap dokumen aman, sisa kontainer hancur. Hanya kesaksian Ali tersisa. Seluruh kebenaran pundaknya. Tapi siap jujur atau simpan bohong besar? Di ruang gelap sembunyi, Ali duduk tunduk. Napas berat, pikir kacau. Dalam hati tahu bukan saksi, bagian permainan dalam. Rencana paksa sejak awal. Bisik diri, kalau bicara, mati. Kalau diam, mereka terus hidup. Apa harus? Hari itu, langit Surabaya kelabu. Hujan gerimis basahi jalan sepi. Di muram, keputusan besar dibuat. Ali panggil saksikan publik. Media hadir, mata tertuju. Duduk kursi saksi gemetar. Wajah pucat. Mata kosong. Depan deret pejabat, aparat, wartawan tunggu. Ruang tegang, detak jam jelas. Penyidik dekati bisik. Ali, kesempatan. Katakan benar, jangan takut, kami lindung. Tapi hati Ali cekik. Kata seperti belati. Ia lihat orang bicara banyak akhir mengenaskan. Ia tahu siapa kendali. Tangan remas kursi, napas terengah, buka mulut. Tapi keluar suara para. Semua tunggu. Lampu kamera tajam. Akhirnya bilang pelan. Semua benar. Bawah peternakan mereka lakukan tak manusia. Kami jadi bahan, jadi sumber. Ruang gemuruh. Wartawan catat gesa. Kamera kilat. Tapi Ali belum selesai. Mata tatap jauh tembus dinding. Tapi kalian salah. Lirih. Pikir berhenti Surabaya? Tidak. Ini lebih besar. Aku paksa selamat. Jadi saksi palsu tutup jejak sesungguhnya. Ruang hening. Semua diam tak percaya. Pejabat berdiri suara tinggi. Apa maksud Ali? Kau saksi atau bagian mereka? Ali tunduk. Air mata jatuh pipi. Geleng, suara jelas. Akau bagian rencana. Disuruh bertahan. Cerita versi mau agar kalian berhenti. Agar tak sentuh atas mereka. Ledak bisik penuh ruang. Wartawan heboh. Polisi pandang pucat. Kebenaran runtuh sekejap. Tiba-tiba lampu padam. Hanya teriak kursi geser. Lampu nyala. Ali tak ada kursi. Tali pengaman lepas potong dalam.
kacau pecah. Polisi lari pintu, lorong kosong, Ali lenyap. Hari itu berita guncang Surabaya Negeri. Media judul sensasional. Saksi kunci hilang misterius. Kebenaran peternakan belum terungkap. Apakah Ali bagian jaringan? Pak Hadi tahan tapi bukti lenyap hilang Ali. Busari tertawa wawancara. Ucapan tanam ingatan. Kalian lihat kulitnya. Dagingnya sembunyi bawah tanah. Percaya tak bisa temukan. Surabaya tenggelam takut. Malam sunyi. Jalan sepi cepat. Setiap bisik hilang. 69 awal. Masih banyak nama tak catat lenyap. Di tempat jauh, truk pendingin jalan gelap. Dalam kotak logam isi berharga emas. Kursi depan, pria jas rapi nyalakan rokok. Ponsel getar. Angkat tenang. Ya, Ali bersama kami lagi. Tak bisa bicara sembarangan. Operasi berikut mulai. Senyum dingin. Mata pantul cahaya merah rokok. Kebenaran terbuka. Ali bukan korban. Pion dibiarkan hidup, umpan, tarik balik permainan. Kesaksian bagian skenario besar, permainan kotor telan nyawa. Permainan belum akhir. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keberanian menghadapi kegelapan bisa menyelamatkan nyawa, tapi juga ingatkan nilai kemanusiaan. Jangan biarkan keserakahan menghancurkan keluarga dan ikatan cinta antar sesama. Ketahanan hati dalam menghadapi trauma bisa jadi senjata terkuat untuk keadilan. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Tinggalkan komentar di bawah. Like jika kalian merinding, dan jangan lupa subscribe untuk cerita seram lainnya.